Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Prima dengan NIM 12022109196 dari kelas SI 4507. Pada kali ini, saya akan melakukan testing dari aplikasi Luma e-commerce dan juga dengan fitur checkout, lebih tepatnya checkout shipping address. Di sini saya akan melakukan testing terhadap eh, field yang ada pada shipping address, terutama pada kolom kolom zip, kolom CP, dan juga kolom phone number. Oke, untuk di sini kita akan langsung saja mengetesnya ini melalui test case yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini pada kasus ini saya sudah membuat dari 8 test case berupa dengan 6 condition yang dimana saat di antara 6 tersebut ada yang nomor satu mengisi kolom city dengan kriteria pengisi yang sesuai, yang nomor dua ada mengisi kolom city dengan simbol, yang ketiga ada mengisi kolom postal code dengan 5 angka, yang keempat ada mengisi kolom postal code dengan 15 angka, yang kelima mengisi kolom phone number dengan kriteria pengisian berupa angka, dan yang terakhir ada mengisi kolom phone number dan kriteria pengisian berupa huruf. Oke, di sini kita langsung saja untuk melakukan dari test case yang pertama, yaitu ada mengisi kolom city dengan kriteria pengisian yang sesuai. Mungkin saya akan bikin saja. Oke, di sini sebelum saya melakukan testing, saya akan melakukan dengan metode manual dikarenakan saat melakukan pengujian melalui Selenium, saya mengalami beberapa kendala, yaitu tidak jalannya dari sistem Selenium yang ada. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan metode manual sebagai pengujian kali ini dengan beranggapan bahwa eh, apabila dari proses tersebut bisa lanjut, maka itu tuh akan dikatakan berhasil atau sudah sukses. Begitu. Oke, di sini langsung saja kita akan mengisi kolom city dengan pengisian sesuai. Saya akan langsung mengambil Kabupaten Bandung dan juga di sini kolom postal code dengan 5 angka. Oke, di sini juga phone number dengan kriteria berupa angka. Oke, saya next. Oke, di sini berhasil untuk melanjutkan proses shipping. Maka pada pengujian kali ini, actionnya berupa true pada melanjutkan proses shipping. Oke, selanjutnya sesuai apa dan pada test case yang ke satu sesuai dengan expected actionnya, di mana pada expected actionnya juga true pada melanjutkan proses shipping. Oke, untuk test case kedua yaitu berupa expected action berupa true pada tidak bisa melanjutkan proses shipping. Maka sini saya beranggapan bahwa apabila ada salah melakukan input pada salah satu kolomnya, maka kita tidak bisa melanjutkan proses shipping atau proses ke next page gitu lebih tepatnya. Oke, mungkin di sini langsung saja saya langsung mencoba untuk mengisi kolom city dengan simbol dan juga dari kolom postal code sendiri saya akan mengisinya dengan 15 angka. Oke, dan juga kolom phone number, saya akan mengisinya dengan phone number dengan kriteria berupa huruf. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa pada action yang sebenarnya atau pada simulasinya eh, dihasilkan pada actionnya itu dapat melanjutkan proses shipping, sedangkan pada expected action menurut saya pribadi itu tidak bisa melanjutkan maka pada pengujian di test case kedua menghasilkan result yang false. Oke, pada kita akan lanjut ke proses test case yang ketiga yaitu berupa pengisian
kolom pada city yang benar, dan juga untuk zip code-nya juga 15 angka, dan untuk phone number-nya juga berupa huruf. Maka dapat kita lihat, nah pada tesis ketiga juga di sini dapat melanjutkan proses, sedangkan pada menurut dari expected action yang saya buat itu tidak dapat melanjutkan proses. Maka pada tesis ketiga dihasilkan result berupa false. Oke, kita masuk ke test case yang keempat, yaitu berupa penamaan kepada city yang sesuai, yaitu Bandung, dan juga untuk zip code-nya tetap di 15 angka, lalu untuk phone number-nya berupa angka. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk dari prosesnya sendiri juga bisa dilanjutkan, juga bisa dapat berlanjut kepada page selanjutnya. Namun sesuai dengan ekspektasi yang saya buat, bahwa pada tes case keempat itu tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. Maka pada result yang dihasilkan yaitu false. Kita lanjut ke tes case yang kelima, yaitu pengisian tidak sesuai dengan kriteria atau menggunakan simbol. Dan juga pada zip code-nya ini dengan 5 angka. Lalu pada phone number-nya juga sesuai dengan kriteria, yaitu berupa angka. Nah, pada test case yang kelima, ini dapat melanjutkan prosesnya, sedangkan pada expected yang saya buat itu tidak dapat melanjutkannya dikarenakan pada kolom city hanya terdapat simbol saja, jadinya tidak sesuai, maka result yang didapatkan berupa false. Lalu di test case yang keenam, pengisian dari kolom city tidak sesuai dengan kriteria sebenarnya atau menggunakan simbol. Lalu dari zip, zip code-nya juga sesuai. Lalu untuk phone number-nya berupa huruf. Oke, maka hasil akhirnya yaitu bisa melanjutkan proses sebenarnya selanjutnya, maksud saya. Namun di expected action yang saya buat itu tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya karena pada phone number berisi huruf yang seharusnya berisi angka. Maka pada test case ke-6 result yang didapatkan berupa false. Lalu lanjut ke test case yang ketujuh, yaitu pengisian di kolom city berupa karakter yang sesuai dan juga zip code yang sesuai dengan 5 angka, lalu dari phone number-nya yang berupa huruf. Nah, yang ini juga bisa lanjut ke proses selanjutnya, sedangkan menurut dari expected action yang saya buat, hal tersebut tidak dapat berlanjut ke proses selanjutnya dikarenakan phone number yang diisi itu berupa huruf. Lalu, maka hasil atau result yang didapatkan berupa false pada test case ketujuh. Lalu di test case yang terakhir, di test case ke-8, kita akan mencoba untuk memasukkan di kolom city berupa simbol, di kolom zip code berupa 15 angka, dan juga di kolom phone number berupa angka. Mari kita lihat. Ya, pada test case ke-8 juga dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, sedangkan menurut dari expected action yang saya buat, hal tersebut tidak dapat berlanjut ke proses selanjutnya dikarenakan city yang diisi pada kolom city itu berupa simbol, dan juga zip code yang diisi berupa 15 angka, ya, maka tidak sesuai dengan apa yang seharusnya direncanakan atau diekspektasi pada awalnya. Baik, jadi pada akhirnya didapatkan bahwa terdapat satu true dan juga 7 false, maka dari hasil yang telah saya dapatkan, didapatkan nilai dari 7/8 dikali 100%, di mana 7/8 itu 7 itu berupa hasil dari kesalahan atau bug yang ditemukan, dan juga 8 dari hasil keseluruhan test case dikalikan dengan 100%, yaitu didapatkan hasilnya
sebanyak 87,5%, pada level tersebut peng- eh, yang mana pada level tersebut didapatkan pengujian atau hasil dari test case ini sangat buruk, tingkat sangat buruk. Oke, mungkin begitulah eh, dari hasil pengujian yang saya buat pada fitur checkout, lebih tepatnya di shipping address. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.